Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa jumpa walaupun masih tetap virtual dengan satu kajian yang kita akan bahas tentang dosa, kerja tubuh, dan otak. Dosa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini artinya dosa ini ada didefinisikan perbuatan yang melanggar hukum Tuhan atau agama. Makanya sering dipakai di kalimat, ya Tuhan ampunilah segala dosa kami, gitu, karena kita melanggar gitu ya. Nah, kemudian arti lain perbuatan salah, seperti perbuatan salah terhadap orang tua, terhadap adat, terhadap negara. Ini sering juga kata dosa dipakai di kalimat, contohnya seperti ini. Perbuatan itu dapat dianggap sebagai dosa besar terhadap nusa dan bangsa, misalnya gitu. Ya, ini arti dosa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian, ya, kalau bahasa Arab, dosa itu ya sering disebutnya al-zanbun atau al-ismu. Kalau dosanya banyak, zunub. Ya. Kemudian ulama fikih menerangkan bahwa yang dimaksud dosa adalah akibat tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Jadi ini ya para ulama fikih menerangkan tentang dosa ini. Karena kita melanggar perintah yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan yang hukumnya haram. Inilah dosa. Menurut sumbernya dosa terbagi, disebut juga dosa sir, dosa batin. Dosa batin ini contohnya itu tadi, syirik, hasad, dengki, iri, bakhil, takabur, ujub, suuzon. Artinya ya secara sir kita lakukannya sumbernya. Ada juga dosa lisan, ya, contohnya sumpah palsu, berdusta, memfitnah, mengadu domba, membual, mencaci maki, mengejek, menghina. Ini masuk di kategori dosa lisan, ya, karena sumbernya dari lisan. Ya. Kemudian dosa perbuatan. Ya, contohnya mencuri, berzina, membunuh, mendurhakai orang tua, berbuat zalim, menyakiti fisik orang, karena sumbernya dari perbuatan. Ini jadi dari sumber, menurut sumbernya terdiri dari sir atau ya dalam hati atau dalam batin istilahnya, lisan karena ya dari lisan dan perbuatan. Ya. Sasarannya dosa terbagi. Ya, dosa terhadap diri sendiri. Jadi kita ada dosa terhadap diri sendiri, ya, termasuk bakhil, takabur, ujub, dan bunuh diri masuk dosa terhadap diri sendiri. Ya. Dosa terhadap orang lain, membunuh, mencuri, menzolimi, menyakiti orang lain, memfitnah, mengadu domba, dan mendurhakai orang tua. Dan juga ada dosa terhadap Allah, syirik, ya, tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa wajib, atau hal-hal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, ini menurut sasarannya. Ya. Kemudian menurut beratnya pelanggaran, dosa terbagi menjadi istilahnya ya dosa kecil, ini pelanggaran atas perbuatan yang tidak terinci bahwa pelanggaran tersebut adalah dosa besar. Jadi dosa kecil ini banyak banget. Ya. Contoh melihat sesuatu yang dilarang, berbohong juga termasuk dosa. Nanti kalau udah kebanyakan bohongnya jadi dosa besar nih berbohong. Ya. Dan menurut sebagian ulama, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dapat dinilai sama dengan dosa besar. Ya. Kemudian kalau dosa besar, pelanggaran hukum atas perbuatan yang telah ditentukan sebagai dosa besar. Ya. Contohnya tadi ya, syirik tadi ya, jadi musyrik, kufur, mendurhakai orang tua, bersaksi palsu, bunuh diri, membunuh orang lain, mencuri, merampok, dan berzina, dan sebagainya. Ya, jadi ini menurut beratnya pelanggaran. Ya, jadi kita klasifikasi dulu sehingga kita tahu, oh kayak gini ya pembagian dari para ulama fikih. Ya. Kemudian di dalam otak ini ternyata ada otak emosi atau limbic system. Ingat bahwa di otak kita ini ada otak emosi. Dan dia di inti atau persis kalau di otak ya, intinya otak itu emosi. Ya. Ilmu neuroscience mengatakan bahwa intinya otak itu emosi
atau nafsu lah di situ ya istilahnya ya, hawa nafsu di situ. Berbagai macam jenis emosi manusia dan juga ada frekuensinya, dan kalau dipetakan gini jadinya kayak tangga gini. Otak emosi inilah yang sesungguhnya ini kalau kita masukkan di konsep nafs, yaitu adalah lawwamah, ammarah, mutmainnah. Ya, semuanya ada di otak kita. Ini juga yang kalau kita tidak bisa kelola, tidak bisa manage, inilah tadi yang menjadi ya sumbernya dosa tadi. Baik dosa sir, dosa lisan, dosa perbuatan, ya. Dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap orang lain, dosa kepada Allah, dosa kecil maupun dosa besar, tadi ya klasifikasinya ya. Itu sumbernya adalah karena kita tidak bisa mengelola emosi. Ya. Itulah Rasulullah SAW bersabda, jihad sesungguhnya adalah ya melawan atau mengelola nafsu ini. Karena kalau kita tidak bisa kelola, ini bisa menjadi dosa. Ya. Nah, artinya apa? Memang ada semua di otak manusia, kita hanya bisa kalau sewaktu turun, kita identifikasi, oh saya sedang kesel nih, saya sedang marah. Kesel itu ya varian dari marah ya. Jengkel, benci, itu varian dari marah gitu ya. Atau aduh saya sedang sombong nih. Atau aduh saya sedang cemas. Cemas itu varian dari takut ya. Cemas, khawatir, ya, ragu-ragu, bimbang itu varian dari takut. Atau ya Allah saya sedang sedih ya Allah. Apalagi sedang pandemi seperti ini emosi kita nih ya Allah ya sering berada di sedih dan takut ini. Sedih yang berkepanjangan bisa akhirnya jadi apati atau yang disebut putus asa. Ya. Di sini orang kalau udah di sini itu capek banget, nggak ada tenaganya karena dia rendah harusnya 50 Hz gitu. Ya. Nah, namun walaupun memang Allah memberikan ya jenis-jenis emosi ini baik yang negatif dan positif, kita harus tahu bahwa ini anugerah Allah agar hidup kita dinamis. Yang Allah mau ya dari semua yang diajarkan kita di ad-dinul Islam itu adalah pada saat turun segera naikkan ke atas dengan menyebut Allah. Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sebut Allah berulang kali agar kita bisa naik ke atas. Bahkan sudah di atas pun kita harus sebut Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ya, subhanallah, ya, Allahu Akbar. Kenapa? Karena memang ini yang diharapkan atau yang diminta Allah. Ini juga yang membedakan antara orang satu dengan orang lain. Ya, ada orang marah sama, dua-duanya marah. Tapi ada satu sudah ya belajar bahwa pada apapun kita punya emosi sebut Allah, Allah, Allah. Tapi ada orang yang lain waktu dia marah, maaf, dia menyebutnya selain Allah. Dia menyebut binatang. Ya. Kenapa? Karena memang ya otak emosi ini ada juga pada binatang yang mamalia. Makanya dia sebut-sebut nama binatang, lagi marah sebut-sebut nama binatang, itu tambah turun itu, nggak makin naik tambah. Keimanan seseorang naik turun itu karena dipengaruhi otak emosi. Pada saat kita merosot ke bawah sampai apati, kita lupa bahwa Allah maha segalanya, bahwa Allah maha mengatur, bahwa Allah maha melindungi, ya, maha memberi kesehatan, bahwa Allah yang maha memberi rezeki, bahwa Allah yang memberi kecerdasan. Itu kalau kita sudah di apati, udah lupa tuh semuanya. Lupa. Yang bahaya dari apati adalah jatuh ke satu level yang tidak lazim, yaitu depresi. Kalau depresi sudah harus ya dibantu oleh tenaga ahli. Nggak bisa ngangkat sendiri. Kalau kita masih sedih, kita ngangkat sendiri. Nggak usah pergi dokter, nggak usah pergi ke psikolog, nggak usah angkat sendiri dengan sebut Allah, Allah, Allah. Tapi kalau udah depresi, disuruh sebut Allah, disuruh istighfar, dia sudah enggan. Kenapa? Karena secara yang terjadi di dalam otaknya terjadi hormon bahagia yang menyusut sedikit.
Wah, itu bahaya kalau kayak gitu. Makanya dibantulah oleh psikiater. Makanya kalau belum sampai di apati baru sedih, langsunglah ingat Allah. Ya, untuk bisa naik ke atas. Dan namanya otak reptil, batang otak. Batang otak ini kerjanya banyak sekali. Salah satunya adalah respon tubuh fight or flight, serang atau lari gitu. Makanya ya pada saat batang otak ini kerjasama dengan otak emosi dalam merespon sesuatu, itulah kita bisa ya menimbulkan dosa. Dosa sir gitu ya, kesel sama seseorang, terus batang otak kita tuh rasanya pengen banget kita serang orang itu, cuman kita masih ya nggak mau ngomong langsung. Makanya kita sir, dosa sir, kita ngomong, kita mengumpat dalam hati kita, mengumpat di batin kita, itu namanya dosa yang sumbernya sir. Ya, dalam batinnya itu. Udah dosa juga tuh. Ada juga karena wataknya mungkin belak-belakan ya, sudah marah, batang otaknya tegang, dia fight, makanya dimarahin lah orang itu. Ya, disemprot lah, itu tadi yang disebut dosa lisan. Memaki tadi, mencaci tadi. Bahkan bisa jadi kalau lagi dia tidak bisa kontrol, dia pukul orang itu, masuk lagi dosa ya perbuatan. Iya, itu sumbernya gitu. Itu sebetulnya karena batang otak kita yang tegang berkelamaan atau terlalu lama, dan otak emosi juga yang tegang, sehingga ilmu apapun yang ada di otak terblokir sementara. Kenalan lagi dengan otak yang bagian depan, ini bagian sini nih, ini kita kasih warna ungu nih ya. Ini adalah yang kita sebut prefrontal cortex. Disinilah tempat ilmu. Disinilah kita diminta oleh Allah belajar tentang ad-dinul Islam. Tentu belajarnya yang diminta yang tadi disampaikan Pak Giri bahwa ya teman-teman Muslim di Bremen senantiasa belajar yang ahli sunnah wal jamaah. Itu benar banget dan tepat sekali. Kita harus ya belajar yang seperti itu agar isi di prefrontal cortex kita ini ada pegangan hidup. Ada prinsip-prinsip, karena nanti semua pelajaran itu masuknya di sini. Nah. Terutama yang bagian depan nih, prefrontal. Nanti ada juga pengalaman, ada sekitar sini juga, cuman agak dekat dengan otak emosi, pengalaman-pengalaman. Ya. Nasihat-nasihat masuk di sini juga. Kisah-kisah, kalau kita ya baca kisah, terutama sirah Rasulullah SAW beserta sahabatnya, beserta keluarganya, sirah para nabi, itu nanti masuknya di sini. Ya, kisah-kisah para ulama ya, itu masuknya di sini. Ya, di sini di prefrontal cortex. Lewat mana? Tentu lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, lewat tulisan dari tangan, itu nanti masuknya ada sistem saraf, masuk ke batang otak, jalan ke otak emosi, barulah tersimpan di prefrontal. Ya. Nah. Kemudian ya di sini nih, tepatnya di sini nih. Ya di sini. Oke. Namun harus kita juga tahu bahwa pun kalau kita sudah isi prefrontal ini, dan pada saat kita juga sedang tegang menghadapi satu situasi, berarti yang tegang ini batang otak. Otak mamalia juga tegang, dia agak merosot turun ke bawah levelnya, maka ilmu yang di sini terblokir atau tertutup sementara. Makanya kita perlu merilekskan langsung batang otak ini. Otak mamalia juga kita rilekskan supaya ingat prinsip-prinsip, ingat kaidah-kaidah, ingat guidance-nya apa. Agar tidak ya marah berkepanjangan, tidak jengkel berkepanjangan, karena nanti membentuk dosa. Kalau kita jengkel berkepanjangan, marah berkepanjangan, sombong berkepanjangan. Seperti itu. Cuman kalau kita kosong juga isinya di sini, jarang belajar, nggak belajar guidance kehidupan kita. Banyak sekali prinsip di dunia ini, makanya kalau kita nggak pegang yang ad-dinul Islam, kacau hidup. Kata orang ini begini, kata si ini begini, kata. Makanya harus pegang itu, supaya ada isinya di sini. Sehingga suatu ketika menghadapi satu situasi, ya batang otak tegang, otak emosi turun levelnya, barangkali marah gitu ya.
sudah kita rilekskan, sudah sebut lagi Allah, ilmunya terakses di sini. Ya. Pakai apa nih? Mau menyelesaikan masalahnya pakai yang mana guidance-nya? Yang mana prinsipnya? Apa referensinya? Ya. Tapi sekali lagi kalau ini sedang tegang dan turun, ini lupa sementara. Tapi ya jangan salah, dengan kita banyak belajar ada isinya ilmu di sini. Yang cilaka kosong di sini. Sehingga ya sudahlah sistem limbiknya tegang, batang otaknya tegang, nggak ada isinya. Waduh, gimana? Mau menyelesaikan masalah pakai jalan apa, bingung sendiri. Akhirnya karena bingung sendiri, tegang lagi, tambah marah lagi, turun lagi, dan tambah tegang, maunya fight or flight, serang atau lari, ya kabur, ngambek gitu. Karena semua otak ini akan jalan ke badan, perintahnya lewat sini nih, lewat sumsum tulang. Itu perintah di situ. Ya. Otak ilmu dia ada di depan. Otak yang langsung menempel dengan sumsum tulang ini adalah otak reptil. Maka jangan heran kita pun sering belajar, tapi satu ketika kita capek banget atau ya belum apa-apa sudah tegang duluan, sudah fight duluan atau sudah flight duluan. Ya, padahal ilmunya banyak. Makanya segeralah buka ini semuanya. Diajarkan oleh Allah dengan cara gampang. Ingat aku. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Sama pada saat kita dipuji juga itu bisa batang otak tegang nih. Makanya kita sebut Masya Allah. Kemudian kita balas memujinya, tabarakallah. Berkah Allah untukmu. Ya, agar ingat terus bahwa kita ini bisa kayak gini karena Allah. Kita bisa maju begini misalnya karena Allah. Ya, nah inilah mekanisme otak yang idealnya. Yang idealnya. Ubun. Bu Aisyah mau cerita apa tentang ubun-ubun? Nah ini dia ya. Jadi rupanya saat berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzalimi, membunuh, ternyata dikeluarkan neurotransmitter yang sangat banyak dari daerah limbik ini. Tadi kan limbik tadi itu otak mamalia tadi kan. Daerah yang mengatur emosi ke daerah prefrontal di bawah ubun-ubun. Kan ilmu di sini nih, prefrontal sini ya. Pengalaman di sini. Gak punya ilmu. Ada juga orang punya ilmu, tapi entah kenapa mungkin dia kepepet pertamanya ya. Akhirnya dia berdusta, maka memori waktu dia berdusta, itu terjadi sambungan neuron yang dahsyat, neurotransmitternya dari limbik system ini berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Dan ternyata ini di bawah ubun-ubun. Di bawah fontanella anterior tadi. Di sini dia. Berkata kotor juga, ya, itu tersambungnya di sini. Jadi ternyata di lokalisasi Allah membuat tempat otak yang pada saat kita berdusta, berkata kotor, berkelahi, durhaka, menzolimi, membunuh, itu di lokalisasi persis di bawah ubun-ubun. Jadi kalau ditanya, ya, dosa itu di otak, apa yang terjadi? Dosa di otak akan terjadi satu tempat di bawah ubun-ubun terlokalisasi, dosa-dosa berkumpul di situ. Ya, kita ada lah. Ada. Cuman nanti ada orang yang ya dosanya bertumpuk-tumpuk di sini, dia tidak mau berhenti untuk ya melakukan dosa, terus saja berdusta, terus saja menipu, terus ini di sini di daerah sininya ini karatan istilahnya, bahasa populernya karatan. Ya, makanya kalau dalam ilmu ya transactional analysis in ya psikiatri atau dalam psikologi ini sering disebut alter ego. Kalau orang sudah bertumpuk-tumpuk dusta, akhirnya jadi penipu, pembohong, begal, itu namanya alter ego. Punya memori yang awalnya mungkin dari trauma, cuman tidak diobati, tidak mohon ampun, ya terus saja melakukan. Ini ada istilah kita alter ego. Ya, bagian diri yang menjadi alter, yang menjadi jahat.
Kadang alter ego yang di sini bisa membunuh yang lainnya atau bisa mengalahkan watak aslinya karena watak di daerah sini. Bahkan alter ego bisa mengalahkan ilmu-ilmu yang dia dapati sejak kecil, mungkin dinasehatin, jadi orang harus jujur, ya, baik sama orang, yang benar, sikapmu yang pantas. Tapi kalau di sini sudah jadi alter ego, ini dia bisa menekan ilmu yang di sini, menekan otak bagian sini. Dan jadilah orang yang jahat. Jahat. Dalam Al-Alaq ayat 15-16, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ya. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Jadi ini memang ya sudah ada di surat Al-Alaq ayat 15-16 ini. Ilmuwan baru menemukan di abad-abad terakhir ini bahwa pada saat alter ego itu terbentuk, oh ternyata persis di bawah fontalela, persis di bawah ubun-ubun. Dan Allah ingatkan kita kalau nggak berhenti berbuat dosa, karena dusta dan durhaka ini kan jelas dosa ya. Ya dosa kecil menjadi akhirnya dosa besar kan durhaka itu. Ya, itu ditarik loh. Apakah itu di akhirat? Apakah itu di dunia? Dua-duanya. Di dunia juga ditarik. Nanti dalam bentuk macam-macam itu. Ya. Nah, sekarang ini dia nasyah di daerah ubun-ubun di sini. Jadi baru ketahuan ada terlokalisasi itu. Kalau orang yang sering berdusta, durhaka, berkata kotor, zolim dan sebagainya, menipu dan sebagainya. Kemudian lanjutan ayat itu falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Jadi ini orang-orang yang suka berbuat dosa ini atau yang punya alter ego atau penipu, pembohong itu kalau ya sudah dikasih tahu awas loh kamu nanti ya kena hukuman. Oh, dia akan memanggil golongannya untuk nolong. Jadi nanti dia bohong lagi ke sana, bohong lagi ke sini. Wah, saya dizolimi, wah saya jadi tumbal, wah dia nyari terus. Ya. Begitu juga di akhirat nanti dia cari golongannya, tolong dong, tolong gitu. Tapi ya ayat 18-nya sanada'u zabaniyah. Ya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Itu malaikat yang luar biasa nih. Serem-serem nih. Jadi orang penipu, pendusta aja sudah di akhirat aja masih minta tolong untuk sama sesamanya si penipu-penipu ini. Tapi kata Allah, ntar dulu ada malaikat zabaniyah ini. Ya, nah. Kemudian lanjutannya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jadi kita tuh nggak boleh patuh ini sama alter ego nih. Ya, ini udah double nih, sekali-kali janganlah, double Allah ingatkan kita, kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, nah ini dia, sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Sudah dikasih tahu oleh Allah dan Allah kasih cara untuk bisa ya pulih dari alter ego itu. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Cara yang paling benar-benar dahsyat, benar-benar mujarab adalah sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Maka sholat ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, tetap mengamalkan dustanya, maka tidaklah Allah butuh untuk menilai puasanya, meski ia bersusah payah seharian menjauhi makanan dan minum. Orang suka banyak dusta, tetap puasa itu ya rugi juga. Jadi hati-hati ya, amalan apapun jadinya ya sia-sia. Karena masih tetap berdusta, masih tetap melakukan dosa. Ya. Jadi ini ada namanya korteks dorsoprefrontal ini. Ini persis ini agak atas lagi dikit ini yang di bawahnya ubun-ubun. Kalau ilmu kan di sini ya prefrontal korteksnya. Ya.
Apa sih yang terjadi sih Bu Aisyah di dalam otak prefrontal ini? Akan terjadi sambungan neuron, koneksi neuron atau sel otak. Ya, pada saat kita belajar terjadi koneksi otak di situ. Pada saat kita belajar prinsip-prinsip bagaimana sih apa yang Allah tidak suka pada kita, apa sih larangan Allah. Ini di daerah sini nih itu akan tersambung neuron-neuron ini kalau kita cari tahu terus. Yang dilarang Allah apa sih? Yang Allah perintahkan dan yang wajib yang mana sih? Yang mubah yang mana sih? Yang makruh yang mana? Itu perlu belajar memang kita. Agar kita punya guidance di sini. Ya, guidance di sini. Nah, namun sekali lagi pada saat juga kita melakukan dosa, mungkin awalnya dosa kecil yang gara-gara ini limbik sistem di sini marah, makanya timbul dengki, iri, akhirnya berbohong. Itu di sini yang di bawah ubun-ubun ini terjadi sambungan kayak gini juga. Tapi tentang hal-hal keburukan. Terlokalisasi nih, dahsyatnya. Lokalisasi ini di sini. Ya. Nanti kita lihat apa sih hikmah terlokalisasi? Apa sih tujuan Allah melokalisasi satu area otak di mana di sini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu ada di sini. Sekarang, jika manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dia dalam kondisi yang sangat baik, maka terjadi juga sambungan otak. Makanya kita perlu juga selalu belajar bagaimana kita untuk dalam kondisi yang sangat baik. Memang kita ada marah, memang kita ada sedih, memang kita ada sombong, itu kan itu fitrah banget di otak limbik sistem ini. Tapi kita belajar bagaimana kendalikan sedih itu, kendalikan sombong itu, kendalikan marah itu, kendalikan nafsu itu. Makanya kita juga akan tersambung neuron-neuron di otak prefrontal ini cara-cara, teknik-teknik. Ya. Jadi otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang baik di otak. Termasuk juga orang-orang yang sempat berdusta, kemudian memohon ampun. Agar apa? Agar terbentuk juga neuron-neuron, koneksi baru yang baik di otak kita ini, terutama prefrontal. Begitu juga saat manusia mulai berpikir berulang-ulang bahwa dirinya dalam kondisi yang tidak baik. Ya juga terjadi sambungan otak dalam kondisi berpikir yang tidak baik. Awalnya gitu. Mulai hasad, nah itu tadi, dosa sir sudah mulai. Dosa zolim sama diri sendiri, dosa terhadap diri, itu terbentuk. Nah, maka otak akan mulai membangun koneksi saraf baru yang tidak baik di otak. Dan itu berarti yang di bawah ubun-ubun ini sudah mulai ada polanya tuh, patronnya tuh, karena sudah mulai berpikir yang tidak baik, mulai ada hasad, mulai ada iri. Ada dengki, cemburu, udah di situ tuh nanti tuh akan terjadi apa? Mekanisme pertahanan diri. Jadi semuanya memang berawal dari dalam diri. Karena sebagai makhluk yang diturunkan sebagai khalifah, manusia memang telah menggenggam kemampuan lengkap untuk mengubah otaknya sendiri. Jadi bahwa dia jadi pencuri, apakah begitu memang ditakdirkan? Enggak gitu orang dikasih sebagai khalifah. Kamu punya cara, kemampuan lengkap untuk yang mengubah otak sendiri. Kalau mulai dari awalnya gara-gara tidak bisa memanage emosi yang negatif ini, kemudian batang otak tegang, kemudian mulai tidak bersyukur, mulai iri, dengki, itu kan kita yang mengubah otak kita sendiri. Padahal kan memang sih mungkin di awalnya aja kita kok di sana bisa punya mobil gitu. Terus kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Naik tangga level emosi di sini. Akhirnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, mobilku yang ini aja, kenapa? Mobil mahal-mahal, bensinnya mahal, jaganya susah. Kalau nggak punya garasi harus dikudung, pakai kudung mobil. Spionnya satu aja hilang bisa mahal banget, kan gitu. Kalau kita bisa naikkan level emosi ke emosi bersyukur, di mutmainnah, baru tuh
Akhirnya kita tidak iri lagi, ya, malah bersyukur, malah ikut bahagia. Nah, mudah-mudahan karena kita tidak iri, tidak dengki, di bawah ubun-ubun tidak terjadi pola itu, nggak jadi patronnya, nggak jadi. Alhamdulillah kan. Ya, itulah makanya mengapa harus sebut-sebut Allah, harus istighfar, astagfirullah ya Allah, untuk naikkan level emosi. Sehingga karena apa? Karena nanti yang membuat neurotransmitter atau semprotan zat kimia itu dari otak yang tengah. Ya, untuk membentuk satu ya pikiran-pikiran lagi. Nah, kalau tadi nggak mampu menaikkan menjadi syukur, oh marah terus, oh akhirnya mulai mikir. Semua perubahan ini dimulai dengan pikiran. Ya, pikiran kita merubah otak kita. Dan akhirnya nanti merubah perilaku. Karena apa yang ada di otak itu jalan pesannya ke sistem saraf. Sistem saraf ini sering sekali Bu Isa bilang kayak kabel listrik, membawa pesan apa isi otak. Mulai kan otaknya tuh kreatif, kan otak kan kreatif. Tapi kreatifnya kalau dibawa ke negatif, itu tadi kreatif menipu. Macam-macam nanti itu. Nanti seolah-olah itu pesan dari orang tertentu, padahal dia yang bikin. Makanya ada menipu yang caranya ketahuan menipu, ada juga menipu yang, kok pinter banget ya nih nipunya ya. Itu berarti dia juga punya ilmu di sini tuh. Cuman karena sudah alter egonya terbentuk, kerak di bawah ubun-ubunnya terbentuk, maka dia nggak bisa lagi kontrol mana yang benar, mana yang enggak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi di ubun-ubun ini terjadi sambungan otak. Baik yang ilmu, baik yang pengalaman, dan juga ya yang tentang dosa-dosa yang dia lakukan di sini. Untuk itu, karena dia di ubun-ubun, kita kan punya nih bahwa kita ini, mudah-mudahan belum jadi alter ego ya, na'udzubillah min dzalik ya. Mungkin ada khilaf-khilaf. Itulah pada saat kita berwudu dan pada saat mengusap kepala, ini harus kita jangan asal-asalan ngusap kepala. Wabil khusus di daerah otak kita ini, wabil khusus di bawah ubun-ubun, minta sama Allah, ya Allah, ya mohon ya Allah lindungi otakku dari hal-hal buruk ya Allah, dari dosa-dosa ya Allah. Karena ini cara pertama, terapi pertama untuk ya pola, patron atau sambungan otak yang mungkin kita tanpa sadar ya tersambung, udah mulai kesambung di sini. Na'udzubillah min dzalik. Di wudu ini salah satu ya dari jutaan makna wudu ya. Saat mengusap kepala, ngomong sama Allah, ya Allah. Saya semenjak belajar tentang di bawah ubun-ubun itu ada alter ego, ya Allah, itu pas lagi wudu itu nggak mau sembarangan. Dan nggak mau cuman di depannya di sini doang nih, nggak mau nih, rugi nih Mbak Salma kalau kita wudu nih, ibu-ibu kan juga gitu ya dulu ya, malas buka kudung, cuman kena rambut 3, walaupun memang sah aja, cuman rugi ubun-ubun nggak kena. Dan memang dimintanya adalah mengusap sampai ke belakang, baru kita balik lagi. Kenapa? Ini karena di dalam ini isinya banyak isinya, termasuk watak di sini, bakat di sini. Tapi wabil khusus pas ubun-ubun itu tolong didoakan di situ. Sambil doa, ya Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya apa? Listrik yang di sini yang dia mau perintahkan tubuh lewat sini nih untuk menipu lagi, itu berhenti dulu. Berhenti dengan air. Nanti siram kepala. Ya, baru setelah itu kalau udah siram, udah enakan, pergi wudhu. Karena mereka ini terapi ya, terapi banget ini untuk di bawah ubun-ubun. Jadi ya sekali lagi saya ulang-ulang ya tentang sambungan otak ini. Jadi ada di sini kita sambungan otak kita ya, dan juga pada saat istighfar, astagfirullahalazim, itu juga akan tersambung neuron yang ada di ya daerah prefrontal ini. Dan kita harap pada saat istighfar, astagfirullahalazim, kalau terjadi sambungan di bawah ubun-ubun, istighfar ini bisa membersihkan. Ya, dibersihkan oleh istighfar ini. Astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullah. Bisa jadi kita melakukan khilaf karena kita ya nggak sadar gitu. Dosa ini karena dosa kecil banyak termasuk apa? Termasuk ya
lambat melakukan kebaikan. Itu juga sudah masuk dosa kecil, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Nah, pada saat istighfar itu diharapkan ada sambungan. Ada sambungan koneksi neuron istighfar, diperbanyak lagi di sini. Perbanyak lagi di sini. Nah, inilah. Kayaknya gampang banget ya buat saya. Kita berbuat dosa suruh istighfar. Ini memang disuruhnya gampang, tapi jangan salah, maknanya luar biasa itu istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Azim. Ini ada sifat ghafar. Kemudian otak langsung menerima dan membuat koneksi neuron apapun pesannya. Jadi di otak ini kalau ada peristiwa, ditangkap oleh mata, ditangkap oleh telinga, ditangkap oleh permukaan kulit, ditangkap oleh hidung, ditangkap oleh mulut, itu terjadi sambungan kan? Jadi sambungan. Ya, jadi pikiran memberi pesan juga pada perasaan, dan bukan hanya di otak terjadi sambungan, apa? Di kolbu kita juga terjadi sambungan. Jantung, kolbu. Walaupun banyak orang mengartikan kolbu ini hati. Bahasa Arab kolbu itu jantung, hati itu kibdun. Ya, ini Imam Al-Ghazali, ya, ulama besar kita ini, Masya Allah, dalam bukunya Teori Dasar Penyucian Jiwa, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang qalb. Ya. Jadi, kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Masya Allah, ini Imam Al-Ghazali ini luar biasa ya. Jadi ditemukan ternyata tahun 91 ini oleh Dr. J. Andre Armour, di sini ada neuron, 40.000 neuron. Namun Imam Al-Ghazali di usianya itu, dia kan lahir tuh di antara 1110 ya, Masehi. Beliau sudah menemukan ada satu titik kolbu di daerah atrium ini. Tapi tahun 91 oleh J. Andre Armour baru ditemukan, oh ada neuron toh. Dulu juga Imam Al-Ghazali menemukan di atrium ini ada namanya SA node, sinus atrial node, tempat ya power atau listriknya supaya jantung ini berdetak, lup dup lup dup lup dup lup gitu. Imam Al-Ghazali duluan menemukan ya, insya Allah ya. Ilmuwan-ilmuwan itu baru abad 19 menemukannya. Nah, Imam Al-Ghazali juga bilang ada sesuatu itu selain SA node di daerah atrium ini katanya. Ada suara Tuhan katanya di situ. Ya. Makanya dia sebutnya titik kolbu. Nah, barulah ditemukan, oh ada otaknya jantung. Makanya di jantung juga ada sambungan neuron di sini. Yang bahaya, orang yang sering menipu, orang yang sering ya berdusta, manipulasi, maka bukan hanya di otaknya saja tersambung neuron-neuron dusta manipulasi, tapi di kolbunya juga tersambung memori-memori dusta, manipulasi, menipu, dan sebagainya. Inilah yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau ya mudghah ini baik, maka baik semua tubuh. Kalau mudghah ini buruk, maka buruk semua tubuh. Buruk baiknya itu tergantung selama ini apa yang dia pelajari, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Karena selain di otak terjadi sambungan kayak gini, di sini juga tersambung. Menurut Imam Al-Ghazali, jantung ini dari awal selain lubdup itu ada ya suara Allah di situ. Suara Tuhan di situ yang selalu ingatkan otak. Oi, otak. Penemuan Andre Armour juga mengatakan begitu, jantung bisa ngomong sama otak. Jantung bisa kasih pesan kepada korteks otak. Ya. Tapi dia akan suara Tuhan akan tertutupi dengan apa? Dosa tadi yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan istighfar ya, insya Allah sambungan yang di jantung juga ini terjadi, ada sambungan baru istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agar apa? Agar mungkin kebiasaan yang membuat dia buat dosa bisa ya ada sambungan istighfar yang baru.
dosanya tetap dia ingat. Saya pernah misalnya menipu ibu saya, itu nggak bisa lupa, itu ingat. Tapi karena istighfar, di memori yang dia ingat ada sambungan istighfar, maka dia ingat tapi tidak melakukannya lagi. Itulah tobat, ya, itulah istighfar. Dari otak ke badan ada namanya sistem saraf. Ini juga saya sering sampaikan. Karena kita mau belajar tubuh kita ya, jadi kita tahu ya. Jadi sistem saraf ini banyak kabel-kabel jalan di tulang belakang, nanti tulang belakang jalan sistem saraf ke seluruh tubuh. Ini dia. Ya. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Dan dia berjalan di antara otot-otot. Selain saraf ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe. Ya, jalan di antara otot-otot kita. Maka ya, pada saat tadi kita melakukan dosa, ya, selain tadi ada di otak ini tersimpan menjadi alter ego, dan alter egonya yang kasih perintah untuk badan ini melakukan dosa. Dan cepat banget loh perintahnya itu, karena sistem saraf ini punya kecepatan yang luar biasa. Neuron sensoriknya 240 km per jam, neuron motoriknya 320 km per jam, cepat. Bukan hanya dosa sebetulnya ya, semua yang ada di otak kita jalan. Semua yang dilihat lewat mata jalan pesannya. Semua yang didengar jalan, semua yang diucapkan jalan. Cepat banget, kenapa? 320 km per jam. Begitu juga dosa, karena sudah menjadi alter ego, kadang nuraninya belum sempat bilang stop, jangan lakukan itu. Apalagi nggak pernah istighfar. Ini alter egonya kasih tahu, akhirnya dia pergi lagi pakai narkoba, pergi lagi menipu, pergi lagi mencuri. Ini ya yang susah sekali orang yang sedang berbuat dosa dan dia tidak bertobat, tidak menghentikan, maka ya badannya ngikutin apa yang ada di otaknya, wabil khusus yang di bawah ubun-ubun tadi. Di antara tulang belulang tulang belakang ini paling ujungnya ini ada namanya os coccygeus, atau kalau bahasa Indonesia tulang tungging atau tulang ekor. Ini hari nomor 4953 ya. Rasulullah bersabda, tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah. Jadi semuanya hancur dimakan tanah, termasuk tulang tengkorak, bahkan tulang gigi, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat, tulang ekor. Ya. Diperkuat lagi hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah, kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2955. Ada apa tulang ekor? Ada apa tulang tungging ini? Ini dia nih. Ini dia nih, persis banget. Di ujung banget. Ya, tulang ekor. Ya. Nah. Bahkan waktu ya mau terbentuk janin, itu tulang ekor duluan yang dibentuk sebetulnya oleh Allah. Nah, dari sinilah nanti kabel-kabel saraf jalan naik ke otak. Jadi kabel saraf itu justru dari tulang tungging. Ujungnya itu saraf-sarafnya baru dia naik ke otak gitu. Jadi Dr. Othman Al-Jilani, profesor bidang histologi dan patologi Sana'ah University Yaman bersama Syekh Abdul Majid pada Ramadan 1423 Hijriah atau November 2002, mereka membakar tulang ekor dengan suhu tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kemudian mereka membawa tulang tersebut ke Al-Olaki Laboratory di Sana'ah, Yaman untuk dianalisis. Hasil laboratorium menunjukkan sel-sel pada jaringan tulang tidak terpengaruh oleh pembakaran suhu tinggi. Bayangkan. Ya. Penelitian itu dilakukan untuk mencari tahu kebenaran tentang sabda Rasulullah SAW tadi yang mengatakan tulang ekor tidak hancur, bahkan dari tulang ekor akan dirakit kembali manusia di hari kiamat. Jadi ada cloning tubuh kita lewat tulang tungging ini. Ya. Jadi karena tulang tungging ini adalah permulaan saraf yang nanti ke otak, saraf yang nanti ke kaki, ya, ke seluruh tubuh, maka dikatakan tulang ekor ini seperti black box-nya pesawat.
apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan, terekamnya di tulang tunggi. Waktu masih hidup, ya, terekamnya di mana kalau kita melakukan hal-hal yang baik maupun yang buruk? Terekam di otak, terekam di jantung, dan terekam di tulang tunggi. Ya. Hanya nanti sewaktu kita meninggal, kemudian kita dimakamkan, masukkan di kubur, semuanya hancur, baik otak maupun jantung. Tentunya kan memori kebaikan kita hancur kan gitu. Tapi itu tadi, ada satu tubuh manusia yang nggak bakal hancur, bahkan dibakar sekalipun, bahkan di bulldozer. Jadi pernah di tulang tunggi, berkali-kali di bulldozer, enggak patah, enggak hancur. Ya, bahkan tadi sel-selnya tuh ya di dalam jaringan itu nggak rusak sama sekali. Jadi ada rekaman juga di sini nih. Jadi ini yang nggak hancur, ini nanti yang menjadi persaksian kita pada hari kiamat.